temani pagi. Tak ada yang tak mungkin, ku pasti bisa. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Wendy, ya. Bagaimana kabarnya Pak Wendy? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kondisi badan saya baik dan juga pikiran saya tenang karena saya tahu akan berbicara dengan Pak Sulistyo. Ya. Jadi hari ini Pak Wendy akan melaksanakan praktek coaching ya dengan Pak Ya betul. Herman ya. Nah di sini hanya saya mengamati dan ingin sekedar sharing. Apakah Bapak Wendy menyiapkan rubrik penilaian tentang percakapan coaching hari ini? Ya tentu saja saya sudah melakukan atau sudah mempersiapkan rubrik penilaian ya dari apa yang saya amati. Tentu di mana pada kegiatan kali ini saya sebagai coach dan kemudian Pak Suherman sebagai coach dan struktur penilaian sudah saya siapkan gitu ya. Gitu Pak. Ya, baiklah Pak Wendy, ini kompetensi coaching apa yang ingin Bapak Wendy kembangkan nih dalam dialog kali ini nih dengan Pak Suherman? Untuk kompetensi tentu ya mendengar secara aktif harus saya kembangkan kembali ya karena itu kunci utama dalam mengembangkan permasalahan kemudian mengembangkan seorang coach di mana tujuan akhirnya yaitu untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya, awalnya kan pasti dari mendengarkan aktif. Setelah mendengarkan aktif tentu memberikan umpan balik dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, mendalam gitu ya, untuk menggali solusi dari cerita yang disampaikan oleh seorang coach dari Pak Suherman itu. Jadi dua sih, mendengar aktif kemudian juga memberikan pertanyaan yang untuk menggali berbobot ya. Bagian kompetensi mana yang ingin diobservasi Pak Wendy? Kalau kompetensi tentu ya dalam observasi mungkin yang harus saya prioritaskan tentu pertanyaan-pertanyaan yang menggali, yang berbobot, yang tujuannya yaitu menggali potensi dari seorang coach. Kemudian nanti si coachnya juga nanti akan memberikan solusi dari permasalahannya. Jadi saya memprioritaskan kompetensi memberikan pertanyaan yang berbobot atau menggali gitu Pak. Terus selanjutnya Pak Wendy ini pertanyaan lagi nih, indikator ketercapaian tujuan yang ingin dicapai Pak Wendy itu seperti apa ya gitu Pak sebagai coach ini? Kalau indikator tentu saja indikator ya ketercapaian tentu saja coachingnya sesuai dengan alur Tirta ya. Alur Tirta indikatornya kan jelas di sana ya, dimana Tirta itu singkatan terdapat T-nya itu tujuan. Jadi pertama tujuan yang harus saya gali, tujuan apa yang ingin dicapai oleh seorang coach. Kemudian identifikasi, ya saya harus berani mengidentifikasi masalah menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang mendalam. Selanjutnya juga rencana aksi, saya harus memberikan pertanyaan yang aktif gitu ya, pertanyaan-pertanyaan yang tujuannya untuk menggali. Selanjutnya tanggung jawab. Jadi di mana coaching ini saya berusaha indikatornya dengan menggunakan alur Tirta, Pak. Nah, terima kasih Pak Wendy. Saya percayalah terhadap Pak Wendy dan Pak Suherman bisa yang terbaik ya dalam dialog ini, gitu, dapat menyajikan dialog-dialog tentang coach dan coach ini ya. Baiklah Pak Wendy, silakan bisa dimulai dengan Pak Suherman dalam diskusinya, boleh. Ya, terima kasih Pak Sulistyo atas waktunya. Nah, mungkin bisa dimulai ya Pak Suherman. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Wendy. Nah, gimana kabarnya hari ini Pak Suherman? Alhamdulillah kabar hari ini sehat.
keluarga pun juga sehat gitu Pak Wendy. Hari ini kita akan berdialog lumayan panjang ya. Kita punya waktu 15 sampai 20 menit di mana kita akan berdialog ya dalam suasana yang nyaman, yang hangat, tujuannya untuk tujuan yang positif. Nah, saya akan bertanya sedikit kepada Pak Suherman. Kira-kira sekarang ini kita akan membahas tentang apa? Coba. Iya, jadi mohon maaf kepada Pak Wendy mungkin mengganggu waktunya. Mudah-mudahan Pak Wendy bersedia untuk mungkin mendengarkan kesah saya. Jadi akhir-akhir ini Pak Wendy di sekolah saya ini budaya positif itu belum diterapkan secara maksimal gitu Pak Wendy. Jadi sudah disepakati tetapi penerapannya belum maksimal. Jadi kadang-kadang guru kemudian murid itu mungkin budaya positifnya kurang gitu Pak Wendy, kurang maksimal gitulah. Oh iya. Jadi yang Bapak sampaikan dalam dialog ini yaitu penerapan budaya positif yang kurang optimal, terutama di dua aspek ya. Yang pertama guru, juga ada beberapa yang belum melaksanakan budaya positif, kemudian juga peserta didik belum juga melaksanakan budaya positif itu sendiri ya. Sekarang coba Pak Suherman bisa menggambarkan dari skala 1 sampai 10 kira-kira penerapan budaya positif di sekolah Pak Suherman, baik itu siswa ataupun guru itu ada di angka berapa? Mungkin untuk penerapannya kalau berdasarkan skala mungkin 6 gitu Pak Wendy, 6 lah. Untuk mencapai 10 itu skalanya 6 gitu, penerapannya masih kurang gitu Pak Wendy gitu. Ya. Luar biasa Pak, itu PR yang sangat luar biasa untuk Pak Suherman, di mana masih ada jarak. Mungkin harapannya pasti setiap orang penerapan budaya positif itu ada di angka 10 atau maksimal ya. Jadi ada rentan 5 angka yang harus digapai ya dari 5. Mana menurut Pak Suherman, apa kekuatan yang Pak Suherman miliki untuk menyelesaikan masalah yang Pak Suherman tadi ungkapkan? Jadi kekuatan yang saya miliki untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, mungkin pertama saya mungkin akan melakukan diseminasi mungkin atau penyebaran pemahaman secara langsung atau secara berkala kepada semua warga sekolah gitu Pak Wendy, terutama mungkin untuk guru ya. Guru merupakan keteladanan bagi siswa. Kemudian saya juga akan mungkin membuat suatu kesepakatan kelas atau sekolah supaya murid-murid mungkin nanti bisa secara maksimal melaksanakan budaya positif di sekolah. Kadang-kadang dalam penerapannya guru juga tidak memberikan contoh itu kalau berbicara, kemudian datang terlambat, dan murid juga mungkin kadang-kadang tidak bertegur sapa itu dengan guru gitu Pak Wendy. Jadi mungkin langkah yang pertama, kekuatan yang ada itu saya akan melakukan diseminasi mungkin untuk para warga sekolah mungkin Pak Wendy. Ya, diseminasi ya, itu yang Bapak sampaikan untuk menyelesaikan permasalahan yang dihadapi itu sungguh luar biasa. Itu juga butuh pemahaman yang kuat dari Pak Suherman sendiri. Namun sering kita lalui ya bahwa setiap apa yang kita rencanakan, setiap apa yang ingin kita lakukan untuk tujuan baik selalu ada saja hambatan atau problema yang dihadapi. Kira-kira menurut Pak Suherman, problem atau masalah yang nanti hambatan yang akan muncul kira-kira apa aja? Hambatan mungkin dari rekan guru atau semua warga sekolah yang mungkin
itu ada keengganan untuk merawat budaya positif itu Pak Wendy. Ya, keengganan karena mungkin dari kebiasaan dari tadi tidak biasa sekarang mungkin jadi tidak biasa gitu. Kemudian untuk siswa juga mungkin hambatannya siswa itu kadang-kadang melanggar apa yang sudah disepakati mungkin dari kesepakatan kelas tadi gitu Pak Wendy gitu ya. Jadi hambatannya mungkin dari guru ataupun dari murid itu hambatannya gitu Pak Wendy. Kemudian kurangnya mungkin hambatannya dari kurangnya pemahaman tentang menciptakan budaya positif di sekolah gitu Pak Wendy itu hambatannya. Ya, ya. Tadi jelas sekali apa yang Bapak sampaikan. Nah, kira-kira setelah tadi disampaikan hambatan, kemudian problem yang nanti mungkin akan dihadapi, sekarang bagaimana Pak Suherman merencanakan untuk mendapatkan atau untuk supaya budaya positif ini bisa optimal diimplementasikan di sekolah? Mungkin kembali ke awal tadi Pak Wendy, saya mungkin tadi pertama akan melakukan diseminasi pemahaman pada warga sekolah, yaitu guru, tenaga pendidikan, kemudian murid, dan saya juga mungkin nanti akan berkolaborasi dengan semua warga sekolah yang terutama adalah kepala sekolah, karena pusat daripada kebijakan atau keteladanan itu mungkin daripada guru dan kepala sekolah. Jadi murid nanti tinggal melihat mungkin apa yang sudah dikagum guru yang positif, kemudian murid akan meneladani semua atau guru dan kepala sekolah mungkin nanti Pak Wendy itu ya. Ya. Halo, saya lanjut ya, Pak Suherman. Kira-kira kapan dimulainya rencana Pak Suherman ini, dan kira-kira kapan juga penyelesaian dari problematika ini bisa diselesaikan? Mungkin untuk rencananya mungkin karena budaya positif itu harus diterapkan sesegera mungkin dalam minggu-minggu ini saya akan melakukan diseminasi, kemudian kalau ada hambatan pun dan rintangan saya juga akan mungkin melibatkan kolaborasi dengan teman-teman guru di sekolah. Jadi budaya positif itu harus segera ya bisa diterapkan. Mungkin untuk mengukur ketercapaiannya mungkin 1 bulan setelah diseminasi mungkin akan terlihat gitu bagaimana mungkin pemahaman atau penerapan nanti terlaksananya. Jadi pelaksananya sekarang mungkin 1 minggu sekarang, untuk mengukur ketercapaiannya mungkin nanti 1 bulan akan terlihat gitu Pak Wendy. Ya. Itu kedengarannya juga sudah luar biasa Pak ya. Saya sangat terinspirasi juga dengan apa yang Bapak sampaikan. Nah, sekarang coba bagaimana komitmen Pak Suherman terhadap rencana aksi ini, dan juga bagaimana komitmen rekan-rekan yang lainnya. Untuk komitmen mungkin dimulai daripada diri sendiri Pak Wendy, karena kalau kita tidak komitmen untuk menciptakan budaya positif, mungkin kegiatan ini tidak akan berjalan mungkin. Kemudian kalau kita juga tidak mempunyai kesadaran diri untuk merubah diri dan lingkungan, mungkin tidak akan tercapai. Jadi komitmen saya akan terus-menerus untuk menciptakan budaya positif. Kemudian saya berkomitmen dengan teman-teman, berkolaborasi, ayo kita ciptakan budaya positif ya. Jadi supaya ada kenyamanan untuk guru, mungkin untuk siswa juga. Jadi kalau budaya positif tercipta di sekolah, mungkin proses pembelajaran dan berpihak kepada anak itu akan tercipta gitu Pak Wendy. Dan mungkin pendidikan karakter juga akan tercipta, karena mungkin dari pendidikan karakter itu kan membentuk suatu generasi gitu ya, generasi yang
positif gitu ya, berkarakter kalau sekarang berkarakter profil pelajar Pancasila. Nah itu tujuan mungkin dari saya untuk menerapkan budaya positif nanti itu Pak Wendy. Nah, kan kira-kira Pak ya kalau di sekolah itu kan ekosistemnya banyak ya, warga masyarakat juga bukan satu, kira-kira dari sekian banyak yang terlibat di sekolah, siapa yang akan Bapak ajak untuk membantu Pak Suherman dalam menyelesaikan permasalahan ini? Ya. Dalam menyelesaikan permasalahan ini tadi saya sudah singgung tentang kolaborasi mungkin ya kolaboratif. Yang pertama yang saya akan minta dukungan adalah kepala sekolah karena kepala sekolah mungkin adalah pucuk pimpinan. Kemudian yang paling dekat adalah guru BK gitu Pak Wendy. Guru BK mungkin kalau di sekolah itu di SD itu kalau di sekolah saya mungkin bukan SMP atau SMA tidak ada guru BK. Tetapi saya akan mencoba untuk menggandeng kesiswaan gitu Pak Wendy. Dan kemudian guru agama mungkin. Jadi jika nanti mungkin rekan-rekan yang tidak mendukung, saya akan melibatkan kepala sekolah dan guru BK dulu gitu dalam menciptakan budaya ini. Yang seterusnya mungkin bisa saja nanti mungkin ke orang tua mungkin Pak Wendy itu ya ke orang tua siswa. Gitu. Luar biasa sekali Pak ya apa yang tadi Bapak sampaikan, menginspirasi juga, itu akan menginspirasi kepada orang lain juga gitu ya. Dan saya harapkan dialog ini tidak berhenti sampai di sini, tapi kita melakukan dialog-dialog lagi di lain waktu, di kesempatan yang lain, namun mungkin untuk kedepannya kita bisa berdialog tatap muka ya, tidak lewat pertemuan jarak jauh seperti ini. Dan saya harapkan Bapak Suherman juga bisa menyampaikan hasil dari rencana yang Bapak sampaikan kepada saya di lain waktu. Iya, terima kasih Pak Wendy. Pak Wendy sudah mendengarkan keluh kesah saya. Jadi saya sekarang jadi lega gitu Pak Wendy. Jadi tidak gundah gulana lagi gitu. Jadi beban pikiran saya itu sudah tercurahkan Pak Wendy. Jadi Pak Wendy nanti tidak bosan-bosan untuk mendengarkan keluh kesah saya gitu Pak Wendy. Ya. Gitu Pak Wendy mungkin Iya. Terima kasih. Ya, mungkin sama-sama Pak ya. Iya, sama-sama. Terima kasih juga Bapak sudah bersedia meluangkan waktunya untuk saya. Saya akhiri ya Pak ya pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Wendy ya. Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat seru sekali nih dialognya. Saya juga sampai terkesima, sampai terbengong gitu mendengar percakapan atau dialog yang barusan Bapak laksanakan gitu. Saya ucapkan ini apresiasi yang baik ya gitu. Terus yang pertama ini yang sudah dilakukan Pak Wendy dan Pak Suherman sudah sesuai alur ya, saya teliti itu sudah yang pertama menetapkan tujuan ya, kedua merancang rencana, terus yang ketiga juga memberikan komitmen ya, tadi komitmen bersama rekan sekolah maupun baik melibatkan warga sekolah lah yang dilibatkan gitu. Jadi ini sudah sesuai dengan alur Tirta, tiga-tiganya ada ini di dalam diskusi ini, dan saya ucapkan juga sangat baik lah gitu dalam sudah menerapkan alur Tirta ini gitu. Catatan hasil organisasi ini tadi sudah bagus, hanya saran saya mah butuh jam terbang lebih banyak gitu, meningkatkan skillnya di dalam menggali potensi di dalam coci ini gitu Pak tadi gitu. Ya, terima kasih Pak. Memang saya akui saya jam terbangnya belum begitu bagus ya dalam memberikan coaching atau kepada coach ini. Mudah-mudahan kedepannya bisa jam terbangnya ya, karena memang apa yang kita rencanakan ketika implementasi kadang-kadang berbeda ya. Kita sudah merencanakan sesuai dengan alur Tirta, tapi ternyata berhadapan dengan kondisi, waktu, tempat, kemudian lawan bicara terkadang
itu menjadi agak ada kesulitan-kesulitan yang saya hadapi. Kenapa? Karena memang jam terbang belum berpengalaman gitu ya, Pak. Iya, sama-sama Pak Wendy, sama-sama belajar gitu. Terus yang belum tanyakan Pak Wendy ini kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan Pak Wendy nih selanjutnya nih? Kompetensi apa lagi nih yang akan dikembangkan oleh Pak Wendy? Sebenarnya kompetensi yang ingin dikembangkan, inginnya semua sih Pak ya, inginnya semua. Alur Tirta ini bisa saya kuasai semuanya. Cuman yang inti prioritas yang ingin saya kembangkan tentu saja dengan memberikan pertanyaan yang berbobot gitu ya, supaya saya dapat menggali coachingnya di awal dengan pertanyaan berbobot. Coaching bisa terbuka terhadap permasalahan yang dihadapinya. Ketika identifikasi juga kita bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan untuk supaya bisa mengetahui, oh ternyata permasalahan utamanya itu di mana, dan di akhir juga dengan pertanyaan-pertanyaan yang bagus, pertanyaan menggali. Jadi kritis saya dalam bertanya itu harus ditingkatkan. Kritis saya dalam bertanya itu harus ditingkatkan lagi. Mungkin itu, Pak. Wah, sangat baik sekali. Saya sampai tidak bisa berkata-kata lagi nih ini. Mungkin sekian Pak, cukup dari saya gitu. Saran sedikit saya mah ya tadi satu badan jam terbang ya. Memang kita memang proses ya belajar sambil belajar sama-sama belajar lah kita dalam kehidupan juga sama-sama belajar gitu juga. Karena selama hidup kita juga akan menemukan hambatan atau rintangan atau problem ya di sekolah gitu. Dengan adanya dialog ini mudah-mudahan bisa menemukan solusi ya kepada Coci itu tadi. Ya sekian Pak dari saya gitu, masukan dari saya cuman sedikit karena sudah bagus dialognya sesuai alur Tirta lagi. Runtut dari rencana terus merancang sampai memastikan komitmennya sudah bagus gitu. Sekian dari saya Pak, masukan dari saya sebagai selaku observer mengucapkan banyak juga terima kasih ya. Terus saya juga akan menutup kegiatan ini ya atau diskusi ini dengan ucapan alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat Pak dari diskusi ini ke depan gitu. Saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih juga ya kepada Pak Sulistyo.